Kim Ji-hoon memiliki segalanya. Gelar CEO muda di imperium tekstil terbesar dan reputasi yang tak ternoda. Namun, sebuah berkas rahasia di atas meja mahoninya mengungkap kenyataan pahit. Miliaran won menguap tanpa jejak. Pengkhianatan ini bukan dari luar, melainkan dari dalam. Menyadari dirinya diawasi, Ji-hoon mengambil langkah radikal. Ia melepas setelan jas mewahnya, meninggalkan gedung pencakar langit, dan memilih menghilang ke dalam bayang-bayang. Dari ruang direksi ke gang sempit yang lembab. Kini, Ji-hoon adalah sang tukang laundry di sudut kota yang terlupakan. Di antara tumpukan kain kasar dan deru mesin cuci tua, ia mulai menyambung titik-titik kejahatan. Ironis, sang raja tekstil kini menyelidiki kasus pencucian uang sambil mencuci pakaian warga sederhana. Setiap noda di pakaian pelanggannya mungkin menyimpan petunjuk tentang siapa yang mencoba menghancurkan warisannya. Setiap tetes keringat adalah harga yang ia bayar untuk kebenaran. Ji-hoon sadar, musuhnya mengira ia telah menyerah. Padahal ia sedang membangun jaring jebakan yang lebih kuat. Di lingkungan sederhana ini, ia belajar bahwa kejujuran tidak selalu berpakaian rapi. Dan pengkhianatan seringkali tersembunyi di balik senyum paling ramah. Permainan baru saja dimulai. Dan Ji-hoon tidak akan berhenti sampai semua kotoran ini bersih sepenuhnya. Yoon Soo-yeon adalah pemilik bunga laundry, sebuah usaha kecil yang jati jantung komunitasnya. Hidup keras mengajarkan Soo-yeon untuk selalu waspada, dan saat Ji-hoon muncul, berpakaian lusuh dan mengaku hanya mencari kerja, nalurinya berteriak ada yang tidak beres. Pria ini terlalu bersih untuk penampilannya, terlalu tenang untuk situasinya. Namun, Soo-yeon membutuhkan tenaga, dan Ji-hoon menawarkan diri dengan senyum yang terlalu sopan untuk seorang pekerja serabutan. Meski curiga, ia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dengan mata yang tak pernah lepas dari setiap gerak-geriknya, Ji-hoon tahu ia harus sempurna dalam penyamarannya. Ia belajar cara melipat pakaian dengan presisi, memperbaiki mesin cuci yang rewel, dan bahkan menghafal daftar harga deterjen. Setiap hari, ia berinteraksi dengan pelanggan, mendengarkan gosip lokal, mencari benang merah yang bisa membawanya ke jejak uang haram. Ia menekan insting kepemimpinannya, menenggelamkan diri dalam peran pekerja laundry yang rendah hati. Namun, di balik seragam kerjanya yang baru, otaknya terus berputar, memecahkan teka-teki yang lebih besar dari sekadar noda di pakaian. Hari demi hari berlalu, kecurigaan Soo-yeon perlahan melunak menjadi rasa ingin tahu, bahkan kekaguman akan etos kerja Ji-hoon. Ia melihat ketulusan di balik tatapan serius pria itu. Meskipun ia masih merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, Ji-hoon, di sisi lain, mulai menghargai ketangguhan dan kebaikan Soo-yeon. Di tengah misi berbahaya ini, sebuah ikatan tak terduga mulai terbentuk di antara mereka. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kebohongan yang disengaja, namun dipersatukan oleh ketulusan yang tak terucapkan. Akankah kebenaran menghancurkan segalanya, atau justru memperkuat mereka? Dari memegang pena dan laporan keuangan, tangan Kang Ji-hoon kini bergelut dengan busa sabun dan setrika panas. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah sekolah kehidupan yang brutal. Ia belajar mencuci pakaian yang nodanya membandel, menyetrika kemeja dengan lipatan sempurna, dan melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Sesuatu yang tak pernah ia praktikkan di ruang rapat. Setiap lepuhan di tangannya, setiap tetes keringat yang membasahi keningnya, adalah pengingat akan seberapa jauh ia telah jatuh, dan seberapa banyak yang harus ia pelajari. Di balik tumpukan cucian, Ji-hoon mulai memahami denyut nadi kehidupan rakyat kecil. Ia mendengar cerita tentang perjuangan mencari nafkah, mimpi yang tertunda, dan kebahagiaan sederhana dari pelanggan-pelanggan setianya. Ibu Park yang menabung recehan untuk biaya sekolah cucunya. Tuan Kim si pedagang pasar yang selalu menitipkan seragamnya yang kotor. Ji-hoon, yang selama ini hanya melihat angka di laporan, kini melihat wajah-wajah di balik angka-angka itu, manusia dengan kisah dan harga diri. Empatinya tumbuh, mengubahnya dari seorang CEO yang dingin menjadi seorang pria yang lebih membumi. Penyamaran ini bukan lagi sekadar alat untuk misi balas dendamnya. Ini adalah sebuah transformasi. Ji-hoon tidak hanya mencari keadilan untuk perusahaannya, tetapi juga menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Ia menemukan kekuatan dalam kesederhanaan,
dan kebijaksanaan dalam kerendahan hati. Di setiap kerutan pada pakaian yang ia setrika, ia melihat perjuangan. Dan di setiap senyum pelanggan, ia menemukan inspirasi. Ia kini bukan hanya Kang Ji-hoon, CEO, ia adalah Kang Ji-hoon, seorang manusia yang lebih utuh, siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Setiap pagi, Ji-hoon melihat Su-yeon membuka bunga laundry sebelum fajar. Tangannya cekatan mempersiapkan segala sesuatu. Ia menyaksikan bagaimana Su-yeon menghadapi keluhan pelanggan dengan sabar, menyelesaikan masalah teknis dengan gigih, dan menjaga semangat toko tetap hidup meski dengan modal seadanya. Hati Ji-hoon, yang selama ini keras dan fokus pada angka, perlahan melunak. Ia tidak hanya melihat seorang pemilik laundry, tetapi seorang wanita dengan keteguhan hati baja, yang berjuang demi setiap remah kehidupannya. Kekaguman perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam setelah toko tutup menjadi momen paling berharga. Di antara tumpukan cucian yang sudah bersih dan aroma deterjen, Ji-hoon dan Su-yeon sering berbincang. Ia mendengarkan cerita Su-yeon tentang mimpinya, harapannya, dan beban yang ia pikul sendiri. Ji-hoon merasa bersalah karena menutupi siapa dirinya. Namun ketakutan akan kegagalan misinya membuatnya tetap bungkam. Meski demikian, senyum Su-yeon, tawanya yang renyah, dan matanya yang penuh semangat, mulai menembus pertahanannya. Romansa yang canggung namun tulus perlahan tumbuh. Sebuah benih yang bersemi di tengah taman rahasia. Setiap kali Ji-hoon menemukan petunjuk baru dalam kasus pencucian uang, konflik di hatinya semakin dalam. Ia semakin dekat dengan kebenaran yang bisa menghancurkan imperiumnya, namun juga semakin dekat dengan Su-yeon, wanita yang mungkin akan terluka parah jika identitasnya terbongkar. Bisakah ia terus menyembunyikan kebenaran ini? Apakah misi balas dendamnya sepadan dengan risiko kehilangan hati yang baru ia temukan? Ji-hoon tahu, cepat atau lambat, dua dunianya akan bertabrakan. Dan ia harus memilih antara cinta dan keadilan, antara penyamaran dan kebenaran pahit. Malam itu, setelah Ji-hoon pergi, Su-yeon sedang membereskan toko. Matanya tertumbuk pada sebuah buku usang di bawah tumpukan pakaian kotor Ji-hoon. Buku yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Su-yeon meraihnya. Di dalamnya, terselip rapi sebuah dokumen, bukan daftar belanja, bukan juga resep masakan, melainkan laporan keuangan kompleks dengan logo perusahaan raksasa yang familiar di seluruh negeri. Jantung Su-yeon berdebar kencang. Ia tahu, pria yang ia kenal sebagai pekerja laundry sederhana ini menyimpan rahasia besar. Pikiran Su-yeon berputar liar. Penampilan Ji-hoon yang terlalu rapi, bahasanya yang kadang terlalu formal, dan sikapnya yang terkadang terlalu berwibawa. Semuanya kini mulai masuk akal. Ia mengingat percakapan mereka, tatapan misterius Ji-hoon, dan fakta bahwa pria itu selalu menghindari pertanyaan tentang masa lalunya. Dokumen ini bukan hanya laporan, tapi kepingan puzzle yang menghubungkan Ji-hoon yang ia kenal dengan dunia korporat yang jauh di atas kehidupannya. Siapa sebenarnya Kang Ji-hoon? Kecurigaan Su-yeon kini berubah menjadi dilema besar. Ia mulai merasa dikhianati, namun di sisi lain, ia juga merasakan kekhawatiran yang mendalam. Mengapa Ji-hoon menyembunyikan identitasnya? Apakah ia dalam bahaya? Atau apakah ia sendiri adalah seorang penipu? Ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka kini terancam hancur oleh kebenaran yang mulai terkuak. Su-yeon tahu ia harus menghadapi Ji-hoon, tetapi ia juga takut akan jawaban yang akan ia dengar. Apakah ia akan mempercayai hatinya atau mendengarkan akal sehatnya? Setiap lingkungan memiliki bayangannya sendiri, dan di lingkungan bunga laundry, bayangan itu bernama Park Min-sok. Pria berpenampilan nicis namun dengan tatapan dingin ini adalah pelanggan setia, sekaligus kaki tangan mafia lokal yang licin. Sejak awal, ia mengamati Ji-hoon dengan kecurigaan. Ada yang janggal. Cara Ji-hoon berbicara, gerak-geriknya yang terlalu anggun untuk seorang pekerja laundry. Min-sok tahu betul bagaimana membedakan orang biasa dari seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Dan Ji-hoon jelas bukan orang biasa. Perburuan pun dimulai, namun kali ini Ji-hoon yang menjadi buruan. Min-sok mulai menyusun jaring pengawasan di sekitar Ji-hoon. Ia memesan laundry setiap hari, sengaja meninggalkan dompetnya tertinggal untuk menguji reaksi Ji-hoon.
atau melemparkan pertanyaan jebakan tentang latar belakangnya. Ji-hoon merasakan tatapan itu, merasakan ancaman yang tak terucap. Ia harus lebih berhati-hati, setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Permainan kucing dan tikus ini semakin intens, dan Ji-hoon tahu, seorang pemburu lama seperti Min Seok tidak akan melepaskan mangsanya dengan mudah. Kehadiran Min Seok bukan hanya ancaman bagi misi Ji-hoon, tetapi juga bagi hubungannya dengan Su-yeon. Min Seok sering mencari cara untuk berbincang dengan Su-yeon, mencoba menggali informasi tentang Ji-hoon, atau bahkan menanamkan benih keraguan. Ji-hoon harus melindungi Su-yeon, tetapi bagaimana caranya tanpa mengungkapkan identitas aslinya? Bahaya semakin mendekat, mengancam tidak hanya nyawanya, tetapi juga kebenaran dan cinta yang mulai tumbuh di hatinya. Setiap langkah yang salah bisa membahayakan segalanya. Semua rahasia akhirnya memiliki tanggal kadaluarsa. Suatu malam, saat Ji-hoon sedang memilah cucian, Su-yeon tiba-tiba melemparkan laporan keuangan dengan logo perusahaan besar ke hadapannya. "Siapa kau sebenarnya?" Suaranya bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Ji-hoon terkesiap, dunianya runtuh, identitasnya terbongkar. Wajah Su-yeon memerah, mata cantiknya kini memancarkan rasa sakit dan pengkhianatan. Ia merasa dipermainkan, seolah semua kebaikan dan kebersamaan mereka hanyalah sandiwara. Ji-hoon mencoba menjelaskan. Kata-kata mengalir deras dari bibirnya tentang misi rahasianya, tentang pengkhianatan di perusahaannya, tentang alasan mengapa ia harus menyembunyikan identitasnya. Ia mencoba meyakinkan Su-yeon bahwa perasaannya tulus, bahwa apa yang mereka bagikan itu nyata. Namun, setiap kalimatnya seperti belati yang mengiris hati Su-yeon. Rasa percaya yang telah susah payah dibangun kini hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin ia percaya pada seorang pria yang telah berbohong tentang siapa dirinya dari awal? Malam itu, air mata dan keheningan menjadi saksi. Ji-hoon terjebak dalam dilema yang menyiksa. Cintanya pada Su-yeon yang kini terancam hancur, dan misi mencari keadilan yang harus ia selesaikan. Su-yeon, meski hatinya remuk, tetap memiliki keberanian. Ia menatap Ji-hoon. "Apakah semua ini hanya bagian dari misimu? Apakah aku juga?" Pertanyaan itu menusuk Ji-hoon dalam-dalam. Ia tahu, untuk mendapatkan kembali kepercayaan Su-yeon, ia harus membuktikan ketulusannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Pilihan berat kini menantinya, dan masa depan mereka bergantung pada keputusan yang akan ia ambil. Hati Ji-hoon remuk reda melihat kesedihan di mata Su-yeon. Ia tahu, kata-kata tidak akan cukup. Ia harus bertindak. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan menghantam kota. Kang Ji-hoon, CEO muda yang brilian, mengundurkan diri dari jabatannya, menyerahkan semua kekuasaan dan kekayaannya demi keadilan. Ia membeberkan bukti-bukti pencucian uang yang selama ini ia selidiki, tanpa peduli konsekuensi pribadi. Ini adalah bukti nyata ketulusannya. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai demi memperbaiki kesalahan masa lalu. Dan yang terpenting, demi mendapatkan kembali kepercayaan wanita yang dicintainya. Berkat pengorbanan Ji-hoon, rantai kejahatan yang selama ini dilindungi oleh kekuasaan dan uang akhirnya terputus. Park Min-seok, yang selalu merasa tak tersentuh, ditemukan bersama bukti-bukti yang memberatkan. Ia ditangkap di tengah keramaian, ironisnya, tak jauh dari bunga laundry yang selalu ia awasi. Senyum liciknya kini pudar, digantikan oleh keputusasaan. Kejahatan tak selamanya menang, dan keadilan, meskipun lambat, pada akhirnya menemukan jalannya. Bagi Ji-hoon, ini bukan hanya kemenangan, tetapi juga pembebasan dari beban dendam yang ia pikul. Malam harinya, di bawah rintik gerimis, Ji-hoon kembali ke bunga laundry. Ia menemukan Su-yeon duduk sendirian di dalam. Matanya sembab. Ji-hoon mendekat, perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkan sebuah bunga mawar putih yang telah ia genggam erat. Su-yeon menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan yang murni. Air mata mengalir lagi, namun kali ini bukan air mata kekecewaan, melainkan kelegaan dan harapan. Dalam keheningan, di tengah toko laundry yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, cinta kembali menemukan jalannya. Setelah badai berlalu, bunga laundry tidak hanya menjadi sebuah toko, tetapi juga simbol. Simbol dari ketulusan Ji-hoon, kegigihan Su-yeon,
dan kekuatan cinta yang bertahan melewati badai kebohongan. Pelanggan berdatangan bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena kisah yang melingkupinya. Setiap helai pakaian yang dicuci bersih, setiap senyum yang diberikan, adalah pengingat akan perjuangan dan pengorbanan. Bunga Laundry kini bukan lagi sekadar tempat mencuci baju, melainkan mercusuar kejujuran dan harapan di tengah hiruk-pikuk kota. Dengan Ji-hoon di sisinya, yang kini tidak lagi CEO korporat tetapi seorang visioner dengan hati yang tulus, Soo-yeon mulai mewujudkan mimpinya yang lebih besar. Mereka bekerja sama, menggabungkan semangat tradisional Bunga Laundry dengan inovasi modern. Mereka membuka cabang-cabang baru, menciptakan konsep laundry yang menggabungkan teknologi canggih dengan sentuhan personal yang ramah pelanggan. Ji-hoon membawa keahlian manajerialnya, sementara Soo-yeon membawa jiwanya. Setiap mesin yang berputar, setiap inovasi yang diperkenalkan, adalah bukti nyata bahwa mimpi kecil bisa tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa jika didasari oleh kejujuran dan cinta. Dan begitulah, kisah Kang Ji-hoon dan Soo-yeon berakhir, atau lebih tepatnya, berlanjut. Dari seorang CEO yang menyamar demi balas dendam, hingga menjadi pemilik laundry yang disintai. Ji-hoon menemukan kebahagiaan sejati bukan di puncak menara korporat, melainkan di samping wanita yang mengajarkannya arti ketulusan. Bunga Laundry, yang dulunya hanya sebuah toko kecil, kini mekar menjadi sebuah jaringan besar, menjadi saksi bisu kisah cinta yang abadi. Sebuah melodi yang terus bergema di bawah langit Seoul yang cerah. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah tumpukan cucian sekalipun. Malam telah larut, dan hanya suara mesin pengering yang berputar lembut menemani keheningan di dalam Bunga Laundry. Setelah seharian bekerja keras, Ji-hoon dan Soo-yeon akhirnya bisa berbagi momen pribadi mereka. Di antara tumpukan cucian yang wangi dan kesibukan yang mereda, mata mereka bertemu. Ada gairah yang membara, bukan hanya nafsu, melainkan api cinta yang telah teruji, yang tumbuh dari rasa hormat, pengorbanan, dan pengertian mendalam. Mereka telah melewati banyak hal, dan setiap rintangan hanya semakin mempererat ikatan mereka. Perlahan, Ji-hoon mendekat, dan bibir mereka bertemu. Itu bukan ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang menceritakan ribuan kata tanpa suara. Ciuman yang menyatukan seorang CEO yang dulunya dingin dengan seorang pekerja laundry yang gigih. Ciuman yang merayakan perjuangan mereka, kebohongan yang terungkap, pengorbanan yang dilakukan, dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Di setiap sentuhan, di setiap napas, mereka menemukan konfirmasi bahwa mereka ditakdirkan bersama. Sebuah ciuman yang melampaui fisik, menyentuh inti jiwa mereka yang saling melengkapi. Ciuman itu berakhir, namun jejaknya tetap ada, menghangatkan hati mereka. Ji-hoon menyandarkan dahinya pada dahi Soo-yeon, napas mereka berbaur. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, melainkan dua jiwa yang telah menemukan arti cinta sejati. Dalam balutan kejujuran dan kerja keras, mereka adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Di tengah tumpukan cucian, di antara mesin-mesin yang berisik, dan di balik rahasia yang kelam. Kisah mereka adalah ode untuk harapan, pengorbanan, dan janji abadi bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Bunga Laundry telah memberikan mereka lebih dari sekadar pekerjaan. Itu memberikan mereka sebuah kehidupan, dan satu sama lain.